Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal kimia anorganik ya, untuk modul ke-6, di mana modul 6 ini terkait dengan nitrogen dan fosfor ya. Nitrogen dan fosfor, di mana kita mulai dari tes formatif pertama yang membahas terkait dengan nitrogen. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Pada kondisi biasa nitrogen bersifat inert. Nah, di sini nitrogen yang dimaksud bukan unsur hidrogen ya, bukan yang N-nya doang, melainkan di sini yang dibahas adalah N2. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan atau mungkin kita spesifikkan misalnya kelimpahan unsur, karena ini kan termasuk molekul unsur ya. Uh, itu ada gas nitrogen, ada gas oksigen kan seperti itu. Nah, pas kita lihat ternyata si nitrogen ini ada beberapa cukup banyak ya di sekitar kita, uh, yang menyebabkan kalau kita lihat sebenarnya berarti emang dia di alam atau di udara emang sukar bereaksi. Makanya di sini pada kondisi biasa ya, pada kondisi mungkin lingkungan atau segala macam, dia bersifat inert. Inert di mana ini artinya adalah suka bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, karena apa? Nah, karena kalau misalnya ini sekaligus jawab nomor 2 juga ya. Oke, jadi kan kita tahu bahwa 7 nitrogen itu punya 1 S2, 2 S2, 2 P berapa nih? 3 ya. Atau golongan 5A gitu bahasa kasarnya. Sehingga kalau misalnya kita gambar, N ini kan punya tangan 5. Dimana untuk gambar N2 itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini, yang dimana untuk melengkapi sama-sama jadi oktet, jadi mereka ini berhubungan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di mana gitu ya, di mana ikatan kovalen rangkap 3 ini butuh energi yang besar. Energi yang besar untuk mecahnya ya. Energi yang besar untuk memutusnya. Untuk memutusnya. Jadi ibarat kata tuh kalau misalnya jadi ada orang ketiga gitu kan di antara mereka berdua, maka godaannya tuh kurang kuat gitu untuk memutuskannya. Sehingga karena kurang, otomatis berarti kan gini. Kalau misalnya dia butuh 500 untuk putus, tapi kalau kita bikin cuma 400, kita punya 400 nggak bisa. Tapi kalau pada keadaan tertentu yang menyebabkan kita punya 600, nah yang harus berarti kita bisa dong putus yang 500 itu. Nah, jadi karena energi yang besar untuk memutusnya, jadi kita ibaratkan ini udah bisa kita katakan dia stabil. Nah, bisa kita katakan dia juga termasuk yang stabil. Nah, karena udah stabil berarti butuh energi yang besar untuk memutusnya. Sehingga nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian terjawab juga di nomor 2. Struktur molekul nitrogen. Ini gas nitrogen ya yang dibahas ya, N2. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, mungkin ini ada di modul ke-5 ya, terkait dengan gambar struktur molekul seperti ini. Kita lihat nih, ini pasangan elektron bebasnya gambarnya pas tuh, 2, 2. Terus di tengah-tengahnya ada ikatan rangkap 3. Jadi menurut saya kalau untuk yang di modul ke-5 itu kayaknya emang di pilihan gandanya ada salah gambar deh ya. Oke, so itu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, bilangan oksidasi nitrogen bervariasi lebih luas dibandingkan dengan fosfor. Maksudnya oksida nitrogen itu yang NXOY, ini adalah oksida nitrogen. Ya, ini adalah oksida nitrogen. Jadi ada apa namanya? Ada nitrogen dan ada unsur oksigen. Terus kalau misalnya untuk yang fosfor adalah PXOY. Ini adalah oksida fosfor. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok variasi daripada si oksida nitrogen ini lebih banyak gitu ya. Jadi biloxnya lebih banyak daripada si fosfor, karena
Ini sebenarnya ada jawabannya di bagian ketika bahas oksida fosfor. Jadi oksida fosfor itu nggak se-hype atau seluas atau biloxnya nggak banyak, karena biasanya untuk P P ini ya, untuk biloxnya biasanya kalau nggak plus 3 atau plus 5 gitu. Sedangkan kalau untuk N, untuk yang N ini banyak, bisa dari -3 ya kan, NH3, terus NO2 bisa jadi plus 4 gitu ya. Bahkan juga bisa -2, bisa nggak? -2 bisa. Sampai seterusnya kalau kita lanjutin itu sampai ke 4 plus 4 sama plus 5. Nah, sedangkan kalau oksida fosfor cuma plus 3 sama plus 5. Nah, jadi apa namanya? Kenapa alasannya kok bisa begitu? Karena apa namanya? Jawabannya adalah yang D. Si N ini dapat membentuk ikatan ganda ya, contoh maksudnya N2 gitu ya. Sedangkan kalau fosfor itu nggak ada P2, nggak ada ya. Jadi begitu. Oke, so nomor 3 jawabannya D. Dan nomor 4, dalam senyawa hidrida nitrogen dapat memiliki bilangan oksidasi negatif karena apa? Oke, jadi gini, kan kita tahu bahwa bilox itu plus minus itu bisa jadi pengaruh sama keelektronegatifan. Ya, sesuatu yang lebih elektropositif biasanya bilangan oksidasinya positif. Biasanya ya, belum tentu nih. Dan kalau misalnya bilangan oksidasinya negatif itu biasanya karena sangat elektronegatif. Nah, kalau misalnya kita bandingin gitu ya. Jadi biasanya bilangan oksidasi itu ada hubungan sama elek keelektronegatifan. Nah, jadi kalau kita lihat nih, hidrida nitrogen ini nih, hidrida nitrogen itu adalah N, ada N sama hidrida itu ada hanya lah intinya. NXHY. Nah, tapi ini BTW ini N-nya ini NX bla 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 aja ya saya bikin. Karena N ini bisa berdiri sendiri. Begitu juga untuk P, saya bikin PXOY aja deh ya. Nah, kayak PX bla 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 aja. Nah, untuk apa namanya? Hidrida nitrogen bilangan negatif itu karena kita tahu bahwa bilox H selama ketemu si apa namanya unsur non logam itu pasti bilangannya positif 1 biloxnya. Sehingga kalau misalnya nih bahasa kasarnya kalau misalnya plus berapa, otomatis supaya menghilangkan ini pasti minus berapa. Kan gitu. Ya nggak bakal mungkin plus lagi, pasti minus. Nah, jadi akibat apa? Nah, nitrogen memiliki elektron valensi 5, nggak ada hubungannya. Kalau kayak gitu kenapa nggak unsur-unsur lain yang kayak golongan 5 membentuk senyawa hidridanya biloxnya negatif misalnya gitu. Nah, kestabilan yang dapat dicapai dengan cara meraih 3 elektron ini nggak ada hubungannya ya. Ini nggak atau misalnya kalau emang pas juga masih kurang tepat. Karena apa? Jawabannya adalah yang C. Ya. Nitrogen lebih elektron negatif dari hidrogen. Di mana keelektronegatifan si punya N ini adalah sebesar 3, kalau nggak salah 3,0, dan untuk elektronegatifan atom hidrogen itu adalah 2,1 ya. Nitrogen dapat membentuk ikatan ganda. Ini kurang tepat karena emang yang kita lagi bahas adalah nitrogen sama hidrogennya aja. Dan ternyata yang membandingkan ini ya si C-nya aja gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke nomor 5 dan 6. Nomor 5, oksida nitrogen merupakan molekul-molekul monomer, sedangkan oksida fosfor yang sesuai yaitu adalah P2 dan P2O3 sama P2O5 merupakan molekul-molekul dimer. Hal ini dikarenakan ini bahasanya kurang lebih nggak jauh beda sama seberapa banyak sih ya gitu ya oksida nitrogen sama oksida fosfor, yang dimana efek daripada si nitrogen ini memiliki kecenderungan membentuk ikatan ganda dibandingkan dengan P. Tapi ingat, ini kita bahas N2O3 dan N2O5 ya, dibandingin sama P2O3 sama P2O5. Tapi bisa nggak sih
oksida nitrogen itu bisa molekul dimer, bisa aja ya. Bisa aja ada di syarat dan ketentuan berlaku lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6, untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya. Oke, nomor 6 ini kalau nggak salah ini pertanyaan yang udah ada di modul keberapa ya, terkait dengan hidrogen. Jadi ini terkait dengan reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan di mana ini pembuatan gas amonia, yang dimana pembuatan gas amonia ini ternyata membutuhkan 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen, sehingga membentuk kesetimbangan menjadi 2 mol gas amonia, di mana delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah minus 92 pada saat suhunya sebesar 298 Kelvin ya, atau kurang lebih pada saat kondisi ruangan. Nah, di mana jangan lupa ini kita bahas terkait dengan pergeseran kesetimbangan ya. Pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya kan? Yang pertama adalah terkait dengan konsentrasi. Kalau ini konsentrasi logika aja. Kalau misalnya saya nambah supaya biar NH3-nya makin banyak, berarti ya kirinya harus saya tambahin. Begitu juga kalau kirinya mau saya tambahin, ya berarti kanannya yang harus saya intinya gini, kalau di kanan saya mau lebih banyak, maka sebelah kiri harus saya tambahin dong, ya kan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau mau saya ini lebih banyak lagi, maka ya ini harus dibanyakin lagi, seperti itu ya. Yang kedua, terkait dengan suhu. Di mana terkait dengan suhu itu ada antara 2 ya kan. Kalau nggak naik ya turun. Naik turun. Dimana kalau namanya suhunya turun gitu ya, suhunya turun berarti mengikuti. Nah, kalau turun otomatis kita akan mengikuti geser ke exotherm ya, geser ke exotherm. Exotherm atau endotherm kiri atau kanannya kita nggak tahu, karena kan yang namanya exotherm itu kan bisa ke kiri bisa ke kanan ya, kalau namanya reaksi kesetimbangan. Kalau naik ya berarti geser ke endotherm. Yang ketiga ini terkait dengan tekanan ya, tekanan. Kalau tekanannya naik sama turun. Nah, kalau kita tekanannya kita naik, kita press, misalkan bahasa kasarnya kan gitu ya. Nah, ini geser ke koefisien reaksi atau koefisien yang kecil. Sedangkan kalau untuk tekanan turun, maka geser ke koefisien yang besar. Yang keempat, tekanan ini ada hubungannya kebalikan sama volume. Kalau volume, dia kalau pas naik justru geser ke koefisien yang besar. Kalau misalnya dia turun, itu setara dengan sama yang di tekanan naik, yaitu adalah geser ke koefisien yang kecil. Nah, dari sini kita kan maunya dia makin banyak, alias bahasa kasarnya ini adalah pergeseran kesetimbangan ke arah kanan ya. Nah, kalau kita lihat oke, ini di sini pas dilihat ternyata suhu dan tekanan gitu. Berarti suhu itu terkait dengan exo atau endo, dan tekanan itu terkait dengan yang namanya koefisien. So, ya udah, kita analisis dulu terkait dengan suhu atau terkait dengan exo atau endonya. Nah, dari nomor 6 ke kanan, kan ini kiri ke kanan ya, bacanya dari kiri ke kanan, ternyata delta H-nya minus. Berarti dari kiri ke kanan ini adalah exotherm atau eksotermik. Sedangkan kalau ke kiri dia baru endotermik. Nah, berarti gini, kan kita maunya ke kanan nih. Nah, ya udah, berarti kita harus ngikutin exotherm. Karena kita mau ngikutin exotherm, berarti apa? Suhunya harus diturunkan ya.
Nah, oke. So berarti ini pergeseran kesetimbangan ke arah kanan yang pertama harus dilakukan adalah suhu diturunkan ya. Atau suhunya turun atau suhunya rendah. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tekanan, bagaimana supaya biar dia geser ke kanan? Nah, kita lihat dulu jumlah koefisien reaksinya. Di sini 1 tambah 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan di kanan ini cuma 2. Berarti supaya biar ke kanan alias ke koefisien yang lebih kecil, berarti harus apa? Tekanannya dinaikkan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh amonia yang banyak atau pergeserannya ini harus ke arah kanan berdasarkan reaksi berikut, maka kita harus menurunkan suhunya atau ini kita suhunya diturunkan dan tekanannya dinaikkan, atau bahasa lainnya adalah suhu rendah dan tekanan yang tinggi ya. Oke. So jawabannya untuk nomor 6 ya, untuk nomor 6 jawabannya adalah yang D ya, suhu rendah dan tekanan tinggi. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7, 8, 9 dan 10. Oke, so untuk nomor 7 ya. Oke, nomor 7 terkait dengan struktur NH3. N ini kan punya tangannya sebanyak 5, terus mengikat H-nya ada 3. Oke, jadi kalau mau pakai rumus yang PEI sama dengan 3, terus PEB-nya sama dengan 5 kurang 3/2 itu boleh. Nah, atau kalau mau pakai gambar struktur Lewis juga nggak ada masalah. Nah, jadi kan H-nya di sini 1, 2, 3. Oke, berikatan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa ini punya PEI-nya 3 dan PEB-nya 1. Dari PEB 3 sama PEI 1 berarti bentuk memenuhi adalah AX3E1. Sehingga nah, ini bentuk AX3E atau PEI-nya 3, PEB-nya 1 adalah segitiga piramida ya, segitiga piramida atau piramida trigonal atau trigonal piramid. Nah, jadi jawabannya udah jelas banget bahwa jawabannya adalah yang C ya. Piramida beralas segitiga dengan satu pasang elektron sunyi atau satu pasang elektron bebas ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 ditanyakan dengan kation-kation logam transisi seperti Ni dan Cu umpamanya. Amonia dapat membentuk senyawa koordinat karena ini kovalen koordinat ya, kurang lebih seperti itu. Dimana kalau terkait dengan koordinasi itu biasanya ada hubungan dengan PEB ya. Ada hubungan dengan PEB. So, kalau kita lihat nih ternyata ada PEB 1 ya. So, jawabannya amonia memiliki pasangan elektron sunyi atau pasangan elektron bebas untuk didonasikan ya. And then nomor 9. Ya, nomor 9 seperti air, amonia merupakan pelarut yang baik karena jadi untuk nomor 9 sendiri amonia ini sama gini ya. Amonia sama air itu kurang lebih sama-sama senyawa polar yang biasanya pasti untuk melarutkan senyawa-senyawa yang polar. Nah, kalau misalnya kita terkait dengan bahas senyawa polar, kalau pas dibandingin sama amonia sama air, memiliki ikatan hidrogen ya. Terus mengalami ionisasi sendiri ya kan. Karena kalau misalnya kita contoh nih, bahasa kasarnya kita mau masukin asam gitu ya, asam sulfat misalnya atau asam cuka gitu ya. Asam sulfat aja deh, H2SO4 ditambahkan dengan H2O, maka si H2SO4 nya ini terurai menjadi 2H+ atau H+ saja yang saya bahas, sama
SO4 2-. Sedangkan kalau untuk H2O itu akan terurai menjadi H+, ditambahkan dengan OH-. Sehingga reaksi ini membentuk yang namanya, oh ini bereaksi sama yang ini gitu ya. Atau misalnya nanti akan terurai menjadi ion-ionnya kan gitu. Nah ini ketemu sama yang ini misalkan, sehingga terbentuk lagi ya. Tapi biasanya kalau namanya asam itu dilarutkan ke dalam air, dia bukan malah bukan malah bereaksi, jatuhnya itu akan mengion. Beda sama amonia. Amonia ini kan adalah basa lemah. Jadi kalau kita masuk ini ke basa lemah, misalnya HCl deh, contoh bahasa gampangnya, yang gampang aja deh. HCl. HCl tambah NH3 itu biasanya ada yang menulisnya NH4Cl, atau misalnya HCl ini tambah NH3 itu ditulis adalah NH4+ tambah dengan Cl-. Nah, gitu ya. Nah, NH4+ tambah Cl- ini kan jadi NH4Cl. Nah, di mana atau bisa juga ini anti NH4Cl nih. Nah, di sini kan pasti ada yang namanya donor, ya kan, ada asam, ada basa, ada proses menerima, dan ada proses yang namanya memberikan proton. Nah, jadi kurang lebih tuh itu ada yang namanya ionisasi. Terus juga kalau misalnya NH3 itu bisa juga kalau misalnya kita mau uraikan NH3 itu jadi NH2- sama H+. Sebenarnya kalau masalah pelarut itu biasanya jarang banget ada hubungannya sama yang namanya jenis ikatan. Atau kecuali kalau jenis kovalennya iya. Tapi kalau masalah kovalennya itu sebenarnya intinya polar gitu ya. Oke, jadi lebih tepatnya di antara mereka berdua nih, ini nggak ada hubungannya ya. Ini juga sama nggak ada hubungannya, tinggal antara A sama B yang make sense gitu ya. Kira-kira yang mana nih mengalami ionisasi sendiri atau memiliki ikatan hidrogen? Nah, di sini kan berarti gini ya. Atau ini gini juga. Misalnya ada yang namanya apa dah, intinya gini ya. Jadi intinya dari nomor 9 yang A ini ya, yang make sense terkait dengan reaksi adalah yang ini. Kalau biasanya untuk memiliki ikatan hidrogen biasanya ada hubungannya dengan sifat fisikanya, titik didih ataupun titik leleh. Kalau untuk sifat fisika kelarutan itu biasanya ada hubungannya dengan kemampuan dianya sendiri ya. Karena kalau misalnya untuk si ikatan hidrogen, asam fluorida itu nggak bisa ya, karena dia ikatan ion ya. Dia ikatan kovalen yang emang ada ikatan hidrogen juga ya. Tapi emang dia bukan jadi pelarut ya. Dia merupakan asam fluorida, sedangkan NH3 sama H2O itu adalah pelarut. Seperti itu ya. Nah, jadi walaupun emang NH3 sama HF ya, NH3 itu basa lemah, HF itu juga asam kuat ya. Jadi kalau misalnya emang mau dilarutin atau mau dicampur sebenarnya sah-sah aja, cuman karena dia bisa mengion makanya dia nanti akan bereaksi atau dia mudah bereaksi lah, ibarat kata seperti itu. Oke, so nomor 10 untuk yang nomor 10 terkait dengan ion amonium. Untuk tes formatif 1 ya, terakhir ya. Nah, NH4+. Kira-kira bagaimana sih bentuk molekulnya? Nah, ini gampang. Jadi ini kurang lebih nggak jauh beda sama NH3. Nah, jadi kalau misalnya NH3 adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya buang gitu ya, ini saya buang. Ini saya buang nih. Nah, ini saya buang nih. Jadi saya pinjem nih H1-nya. Ya, ini saya buang nih ya. Si yang ini saya buang. Ya, ini saya buang nih. Set, saya buang sehingga membuang namanya membuang satu elektron, otomatis apa? Ya, namanya membuang satu elektron ini kan berarti membentuk ion positif ya. Membentuk ion positif. Sehingga ini berubah. Jadi bentukannya adalah ya N
tangannya 4, dimana positifnya tuh ada di N-nya sebenarnya, cuman di ini N-nya positif begini ya, saya bikin. Kemudian dia berikatan dengan H di sini, H di sini, di bawahnya juga berikatan dengan H, dan di kanannya berikatan dengan H, ya. 1, 2, 3, 4. Atau kalau mau digabung sebenarnya bisa juga ya kalau digabung. Jadi kalau digabung tuh nanti bentukannya seperti ini, N, H, begini. Terus di sininya digabungin jadi set, tulisannya begini juga boleh ya. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwa apa? Ya, kita punya PEI-nya adalah 4 dan PEB-nya adalah 0. Nah, karena PEI-nya 4 dan PEB-nya 0, maka kita bikin dia AX4, sehingga namanya kalau AX4 itu udah jelas bentuknya adalah tetrahedral atau tetahedron ya. Tetrahedral. So, nomor 10 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita hapus untuk yang tes formatif pertamanya. Oke, untuk nomor 1 di antara oksida-oksida berikut yang bersifat netral adalah yang mana? Oke, ini terkait ada hubungannya dengan, ada hubungannya dengan reaksi gitu ya. Ya, jadi kan kalau mau gampangnya adalah ketika kita mau mengecek ini asam atau basa itu tinggal kita masukkan ke dalam air aja. Nah, kalau untuk yang A, NO2 ini termasuk senyawa oksida yang asam. Karena apa? Ketika dia dimasukkan ke dalam air akan membentuk yang namanya senyawa HNO3 ditambahkan dengan NO. Atau bisa juga reaksinya begini, NO2 tambah H2O menjadi HNO2 tambah dengan HNO3, ini juga bisa ya. Ini saya nggak bikin nggak saya setarain, cuman intinya minimal ada reaktan sama produknya aja, produknya apa aja gitu ya. Yang B, NO ditambahkan dengan H2O. Nah, kalau NO dan ditambahkan dengan H2O, maka reaksinya adalah NH3 ditambahkan dengan O2 ya. NH3 ditambahkan dengan O2. Nah, untuk yang C, N2O5 kalau ditambahkan dengan H2O ya, atau kita reaksikan dengan air, maka akan membentuk yang namanya asam nitrat atau HNO3 ya. Terus kemudian untuk yang D, kalau N2O3 kalau kita reaksikan dengan air, maka hasilnya adalah HNO2. Seperti itu ya. Nah, di mana senyawa-senyawa ini nih ya, yang saya buatin aja deh ya, HNO3 ini adalah senyawa-senyawa yang bersifat asam ya. Ini yang bersifat asam. Jadi kurang lebih kalau emang ini NO tambah H2O menjadi NH3 tambah O2, ini emang termasuk basa lemah, tapi emang tergolong hampir netral lah. Kita bisa pendekatannya bisa seperti itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke nomor 2, struktur molekul NO. Nah, struktur molekul NO itu gambar N ini kan tangannya kan 5 ya. Oke, kemudian O ini tangannya kan 6. Nah, berarti supaya biar apa namanya, supaya biar gambarnya langsung aja ya, biar lebih bagus. Jadi kan O itu kan butuh 2 biar jadi 8. Makanya N-nya di sini dipakai 2. Nah, sehingga berpasangan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih lanjut lagi ya kan, ini kan masih ada sisa 3 nih. Nah, di sini nih ada yang menarik. Karena biasanya kan kalau namanya kita bikin struktur Lewis itu pasti biasanya nggak mungkin ada yang ganjil. Biasanya kalau emang dia ganjil, biasanya kalau nggak dia melepas atau menerima. Nah, tapi ternyata kan NO itu kan bukan senyawa yang ion ya, bukan senyawa, bukan apa namanya, bukan jenis kation ataupun anion, melainkan dia emang keadaan atom netral. Makanya di bagian sini ya, di bagian khusus yang satu sini biasanya ada garis putus-putus atau apa namanya bahasanya, garis tambahan ya, yang menandakan bahwa emang ada tuh
ya, satu elektron yang emang nggak dipakai untuk berpasangan, seperti itu ya. Oke, makanya NO ini adalah suatu unsur atau suatu molekul atau suatu senyawa yang radikal ya. Nah, dia apa namanya, udah radikal, terus makanya dia apa namanya, senyawa yang reaktif ya, alias dapat bereaksi dengan senyawa lainnya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang, nah ini gambarnya juga kurang lengkap nih untuk yang D, A, B, C, D nya, pasang elektron bebasnya kemana gitu loh ya. Oke, so dengan begitu kalau misalnya kita ikutin bagian tengahnya, maka kita akan lebih condong jawabannya yang D ya. Nah, itu menandakan bahwa garis putus-putus ini nih ada sebenarnya, mungkin entah berikatan sama si O-nya atau mungkin sama yang lain. Nah, gitu ya. Oke, itu nomor 2, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, di mana nomor 3 dalam keadaan gas, molekul NO bersifat paramagnetik karena apa? Nah, ini ada hubungannya sama kurang lebih kayak waktu belajar oksigen dan sulfur ya di modul kelima berarti kalau nggak salah. Di mana O2 bersifat paramagnetik karena apa? Nah, alasannya sama persis, yaitu adalah terdapat elektron yang tidak berpasangan ya. Nah, kalau memang mau digambar, kita coba pakai diagram orbital, pakai metode molekul orbital. Kita tahu bahwa untuk si N itu kan 7N, berarti 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian untuk O itu 1s2, 2s2, 2p4. Oke. Jadi berarti di sini akan ada 2 atom ya kan, ada atom N dan sebelah kanannya adalah atom O. Nah, kita mulai dari blok 1s dulu ya, yang pasti blok 1s ini akan terisi penuh ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ingat akan ada yang namanya sigma sigma bonding sama sigma anti bonding. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian untuk 2s-nya ini mungkin saya kopas aja langsung ya. Saya kopas aja langsung, tinggal saya ganti aja. Ini terkait dengan ini 2s, ini 2s gitu ya. Kemudian kita bikin terkait dengan 2P, yang dimana 2P ini pasti kan punya 3 kotak di sininya, 1 2 3. Terus habis itu set, nah akan ada 4 ya, ada 4 cabang, ada sigma sama ikatan pi. Nah, di sini sigmanya cuma 1 kotak, di sini untuk pi-nya ada 2 kotak. Terus di sini juga masih ada pi-nya lagi 2 kotak, dan di sini untuk sigmanya dia 1 kotak. Set. Nah, ini adalah blok 2P-nya. Ya ini blok 2P. Langsunglah kita isi dia, isi elektron-elektronnya ya. Untuk 1S terisi penuh semua, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau emang udah tahu ini pasti terisi penuh semua, boleh di skip sebenarnya kalau mau ngecek jawaban doang. Ini juga terisi penuh juga ya. Kalau yang ini 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2, jadi 7 ya totalnya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi totalnya kan 7 nih. Dimana ingat, ini jangan lupa, ini sigma 1s bonding, ini sigma 1s anti bonding, ini sigma 2s bonding, sigma 2s anti bonding, sigma 2p, pi 2p, pi 2p anti bonding, sama sigma 2p anti bonding. Ternyata ketemu nih penyebab. Ternyata di sini ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga ini jawabannya yang ini ya. Tuh. Terdapat elektron yang tidak berpasangan, makanya CNO ini bersifat paramagnetik ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1, 2, dan 3-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Struktur N2O4 ini sebenarnya bisa kalian cek ya di bukunya, jawabannya udah jelas banget adalah yang A.
Ah, nah, cuman untuk nomor 4 ini sebenarnya agak sedikit aneh emang ya. Karena gini, kalau misalnya kita gambar, oke, kita gambar dulu N-nya tangannya 5 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu di sini juga N-nya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kan berarti kita punya O tangannya kan 6 ya. Kita punya O tangannya 6. 1, 2, 3. Nah, kan udah jelas banget ya. Apa namanya? Udah jelas banget pasti ini di sini cuma satu ya kalau kita lihat dari gambarnya. Terus juga di sini juga cuma satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya satu sendiri, ini juga sama. Nah, jadi emang agak sedikit aneh ya kalau misalnya kita ngikutin yang ada di buku. Karena sebenarnya gimana ya, struktur Lewis itu sebenarnya tergantung sama faktor jawaban juga sih ya. Sama tergantung sama yang mau dibahas apa. Kalau misalnya kita hubungkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini berdasarkan gambar yang ada di sini, ini agak sedikit aneh. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalau kita lihat ternyata ya kan, di sini kalau misalnya supaya dia ini kok kayaknya agak aneh. Ya, kenapa? Karena di sini kurang satu, di sini kurang satu, di sini kurang satu, di sini kurang satu, di sini kelebihan 2, di sini kelebihan 2. Ya kan? Nah, ini muatannya ya, muatannya. Jadi kalau ibaratkan emang ini bermuatan, maka ini bermuatan minus 1 karena emang dia butuh yang namanya 1 elektron. Ya kan? Ini juga sama butuh 1 elektron, ini juga butuh 1 elektron supaya dia stabil kan harusnya. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, N-nya udah nggak ada masalah. Nah, ya kan? Cuman O-nya nih, ya kan? Jadi kalau kita dia gambar seperti ini gitu ya, kalau emang ada muatannya seperti ini, otomatis udah pasti nggak stabil. Walaupun emang ini kita anggap dia oke, N-nya udah pas 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, O-nya supaya 8 butuh 1. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi ini bisa lebih distabilkan lagi, bukan ini artinya salah, ini kurang stabil aja. Jadi kalau mau lebih stabil lagi, sebenarnya kita bisa gambar seperti ini. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sininya jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya jadi jatuhnya gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang alhasil bisa kita simpulkan bahwa oh ini bisa 8, ini bisa 8. Walaupun mungkin N-nya 1, 2, oke ini 1, ini 1, ini 1. Ya. Jadi bentuk yang lebih stabilnya kurang lebih seperti ini. Dengan ini di sini muatannya jadi plus 1, yang awalnya tadi di sini plus 2 ya tadi. Nah, ini jadi plus 1, ini minus 1. Nah, artinya apa? Terjadi pengurangan atau terjadi efisiensi lah ibaratnya. Jadi lebih efisien apa namanya formal charge-nya. Sehingga yang di bawah itu lebih stabil daripada yang di atas. Makanya kalau misalnya kalian cari gambar N2O4 ya di internet, kalian bisa jadi jawabannya tuh bisa yang namanya yang atas, bisa juga jawabannya yang bawah seperti itu ya. Dan di mana? Ya, dan di mana di sini ini ada yang namanya ini juga bisa beresonansi ya. Senyawa yang ini nih, ini bisa banyak bentuknya atau dia bisa beresonansi seperti itu. Jadi nanti mungkin muatan positifnya di mana dengan mengotak-ngatik yang warna merah ini. Nah, jadi dari nomor 4 jawabannya yang A karena emang tersedianya seperti itu dan emang di buku gambarnya seperti itu. Artinya berarti yang penting bisa kita pasangin aja dulu gitu. Masalah stabil atau enggak belakangan. Ya.
Tapi kalau emang kita lihat ternyata emang bener-bener ada yang emang nggak bisa stabil-stabil banget kok ya. Apa namanya senyawanya, ada yang ini lebih +1, ini malah -1. Cuman setidaknya plus sama minusnya itu nggak sebanyak yang di atas. Makanya di bawah ini lebih stabil lah karena formal charge-nya lebih efisien seperti itu ya. Alias dikurangin sampai sesedikit mungkin. Oke, itu untuk nomor 4 dan nomor 5. Gas NO2 ini udah teoritis banget. Gas NO2 dihasilkan dari pemanasan timbal nitrat dengan persamaan reaksi P2 mol PbNO3 2 kali akan membentuk yang namanya timbal oksida ditambahkan dengan 4 mol nitrogen dioksida ditambahkan dengan 1 mol gas oksigen. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, nomor 6, di antara molekul NO dapat membentuk dimer karena apa? Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya Lewis strukturnya daripada si NO ya. Kita tahu bahwa NO kan kalau pas digambar kan begini, begini ya. Nah, terus abis itu O-nya kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bereaksi seperti ini kan. Nah, tapi pernah mikir gak sih kenapa kok dia bisa ini? Karena gini. Nah, ini kalau misalnya kita tambahin lagi ya dengan hal yang serupa gitu ya, kurang lebih seperti ini, sama misalkan saya seperti ini. Nah, atau gini, ini kayaknya kurang pas deh. Mungkin lebih enaknya kalau misalnya ini saya flip begini. Aduh, ya udah deh. Ini saya benerin dulu gambarnya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan dia dimer itu karena gini dia gambarnya, ya. Set misalkan seperti ini. Nah, jadi NO dengan NO yang satu lagi sebenarnya tuh ada garis putus-putus hubungan antara mereka berempat nih. Mereka berdua ya. Jadi karena adanya elektron-elektron yang tak berpasangan, kalau misalnya kita bikin untuk yang 8O kan ada 1s2, 2s2, 2p4. Di sini tidak berpasangan ada kan? Karena kalau berpasangan semua pasti penuh. Terus habis itu apalagi 7n, 1s2, 2s2 sama 2p3. Nah, ini juga sama. Karena sama-sama tidak ada yang tidak berpasangan gitu ya. Apalagi di antara molekul-molekul ini yang menyebabkan dimer karena ada ya interaksi antara molekul atau elektron-elektron yang karena adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan. Ini juga sudah dijelaskan ya di materi yang ada di depan, di bagian di halaman 6.24 ya. Di halaman 6.24 itu juga dijelaskan kenapa dia dimer, karena emang dalam molekul NO terdapat elektron-elektron yang tidak berpasangan ya. Apalagi terutama si N-nya ini nih, terutama untuk si N-nya ini. Ini kayaknya mungkin lebih tepatnya kalau misalnya yang N-nya ini saya taruh di yang atas 1 biji, yang bawah 2 biji seperti ini ya. Oke, nomor 7. Asam nitrat dibuat melalui proses Ostwald yang melalui tahap-tahap. Oke, untuk nomor 8, nomor 7 ya. Sorry, ini nomor 6 ya. Ini nomor 6. Nah, untuk nomor 7 itu ditanyakan tentang terkait dengan proses Ostwald, pembuatan asam nitrat ya. Jadi proses Ostwald. Nah, di mana proses Ostwald ini untuk membuat atau untuk memproduksi yang namanya asam nitrat atau HNO3 ya. Di mana bahan bakunya adalah si amonia. Jadi yang pertama adalah terjadi proses oksidasi amonia atau NH3 ya. NH3 maka mengikuti persamaan 4NH3 ditambahkan dengan 5O2 akan membentuk 4 nitrogen oksida ditambahkan dengan 6 uap air ya.
Ini gas, ini gas, ini gas, ini adalah gas ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Hasil daripada 4 NO yang di sini, si NO ini ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah oksidasi. Kita lanjut lagi, oksidasi si NO ya. Nah, ini jadi 2 NO dalam wujud gas ya, ditambahkan dengan gas oksigen menghasilkan 2 NO, 2 dalam wujud gas ya. Nah, yang ketiga, nah lanjut lagi nih, NO2-nya lagi diproses lagi, yaitu adalah oksidasi NO2, karena si N-nya ini mengalami oksidasi ya menjadi asam nitrat, dimana prosesnya adalah 3 NO2 dalam wujud gas ditambahkan dengan, nah untuk H2O ini dicampurkan ke dalam air ya. Nah, that's why kenapa sebelumnya terkait dengan mana yang oksida nitrogen yang bersifat basa ataupun netral bisa kita langsung bisa kita cek dengan mereaksikannya dengan air. Nah, ini hasil reaksinya adalah 2 mol asam nitrat ya ditambahkan dengan gas nitrogen oksida ya. Oke. So dari sini berarti yang kalau kita lihat jawabannya oksidasi amonia, oksidasi gas nitrogen ini udah pasti salah karena nggak ada bahan baku gas nitrogen ya. Di sini bahan bakunya adalah amonia, NO sama NO2 ya. Yang dimana si NO di tahap 2 diperoleh daripada NO di tahap 1 dan nomor bahan baku NO2 dari tahap nomor 3 itu diambil dari tahap nomor 2 ya. Jadi jawabannya nomor 7 adalah yang C ya. Oksidasi amonia menjadi NO, yang kemudian oksidasi NO menjadi NO2 dengan mereaksikannya dengan air ya. Nah, jadi oksidasi NO2 ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini tahapan yang ketiga ya. 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan 7. Oke, kita hapus dulu dan kita lanjut ke nomor 8, 9, dan 10 untuk mengakhiri tes formatif yang kedua. Nomor 8, bila asam nitrat disimpan dalam botol tidak berwarna, maka lama-kelamaan asam nitrat menjadi berwarna coklat. Hal ini karena sebagian asam nitrat telah terurai menjadi apa nih? Nah, nomor 8, kalau misalnya nggak lama-lama, misalnya nggak apa ya ditaruh kan nggak mungkin ya ditaruh biasanya mungkin ini kalau ditaruh di tempat yang gelap mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita taruh HNO3 ini, kalau misalnya di ruangan terbuka alias terkena dengan sinar matahari, maka ada radiasi daripada sinar matahari yang menyebabkan HNO3 ini terurai. Nah, terurainya menjadi apa? NO2, gas NO2 ditambahkan dengan sama ada airnya nih ya, ditambahkan dengan gas oksigen ya, dengan persamaan reaksi yang setara yaitu adalah 4 terus kemudian ini 2 ya. Kalian bisa baca ini ada di halaman 6.27 ya. Nah, ada nih reaksinya. Jadi kenapa kok dia berubah berwarna jadi kuning kecoklatan ya, karena menghasilkan gas NO2 dan juga air. Jadi nomor 8 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bila logam tembaga bereaksi dengan asam nitrat pekat, yang maka sebagai hasil reaksinya apa nih? Jadi Cu dalam bentuk solid ditambahkan dengan HNO3 pekat. Nah, hasilnya apa nih? Nah, kalau misalnya HNO3 pekat, biasanya nanti reaksinya adalah yaitu adalah CuNO3 2 kali ditambah dengan NO2 ditambahkan dengan H2O. Beda sama ketika kita mereaksikan logam tembaga dengan HNO3 yang kondisinya lebih encer, maka ini menghasilkannya sama sebenarnya CuNO3 2 kali. Cuman perbedaannya adalah hasil reaksinya kalau di pekat hasilnya NO2, kalau di encer hasilnya adalah NO ya. Nah, dengan persamaan reaksi di mana ini adalah 3, 8, 2 sama 4 ya. Nah, sedangkan untuk yang pertama ini cukup menyetarakannya adalah di bagian sini aja ya.
Jadi beda ya hasil reaksi kalau misalnya logam sebuah logam kalau kita masukkan ke dalam asam yang pekat ataupun asam yang encer ya. Oke, jadi kalau dari berdasarkan reaksi yang ini nomor 9 berarti kita pakai yang atas, hasilnya adalah CuNO3 dua kali tambah NO2 ditambahkan dengan H2O. So nomor 9 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal terakhir ya di nomor 10. Struktur asam nitrat atau HNO3 itu yang benar gimana sih? Nah, untuk asam nitrat udah jelas banget ya, HNO3 nggak mungkin hanya di tengah, pasti di pinggir. Dan kalau secara struktural udah bener gambarnya seperti ini ya. Jadi H-nya di paling pinggir, 2O ini di paling tengah, N itu nggak mungkin di paling pojok ya, pasti N itu di tengah. Jadi dari ini pasti H-nya ada di pinggir. Terus abis itu berarti otomatis di sini ada O-nya nih. Yang kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Set 1 2 3 4 5. Nah, sehingga nanti ini berikatan seperti ini ya. Berikatan seperti ini. Nah, terus habis itu ini nanti berikatan lagi nih, pasti sama sesuatu. Nah, di mana ini terkait dengan 1 2 3 4 5. Ya, kan gitu ya. Nah, set berarti untuk O-nya, kalau kita lihat nih ya sebenarnya ya, kalau kita lihat nih, ini kan tangannya 5 nih, ya kan? Nah, ini O-nya bisa kita pasang seperti ini ya. Sehingga ini berikatan kovalen polar, kovalen ya, rangkap 2. Nah, sedangkan untuk di sini ya, jawabannya antara 2 sebenarnya. Bisa begini, maksudnya nih nanti. Jadi kalau misalnya kita pasangin dengan O yang di sebelah kanan nih, ini sebenarnya bisa kita pasangin cuma satu doang misalkan ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya, ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Nah, tapi juga mungkin ya kalau misalnya ini mungkin saya mau ini saya mau pendekin ke sini ya, sehingga mungkin ini saya hapus saja deh, biar nggak repot. Bisa juga kan begini ya, misalnya nih biar nggak ribet-ribet ada plus minus misalkan. Nah, ini kan possible nih ya kan. Nah, cuman kalau kita lihat nih 1N-nya nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ternyata dari mereka berdua ini yang lebih stabil itu atau alias yang masih mungkin itu yang ini. Ya, bukan yang tadi. Karena kalau misalnya yang tadi itu kayak kurang nggak pas ya, atau lebih pas ini. Nah, ini mengalami resonansi. Kalau enggak yang begitu yang di sebelah kiri, atau kalau enggak, nah bisa jadi kalau enggak yang tadi kan kalau kita lihat nih ternyata kan rangkap duanya bisa didouble kan, bisa yang bisa di kanan bisa di atas. Nah, itu juga sama, bisa gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya set. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini ada satu yang tertinggal ya di bawah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini berikatan rangkap 2. Kemudian yang di bawah ini bertindak sebagai yang positif, bermuatan positif, dan ini bermuatan negatif. Sehingga gambar yang sebenarnya adalah HONO seperti ini. Ya, HNO3 tuh gambarnya seperti ini. Nah, ini ada yang kurang pas. Tapi boleh nggak kalau gambarnya begini? Boleh aja. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar yang kayak tadi, maksudnya kalau kita gambar kayak yang di pilihan gandanya, maka yang terjadi adalah seperti ini kasusnya. Jadi kalau sebenarnya emang kita gambar itu harusnya kayak yang di pilihan gandanya dulu, kurang lebih seperti ini misalkan. Nah, seperti ini, kemudian di sini juga set. Nah, otomatis kan begini ya. Jadi atom pusatnya nih harus ada, intinya atom pusat yang di tengah-tengah ini harus ada pasangan elektron bebas. Sehingga berikatannya seperti ini yang menyebabkan ini bermuatan negatif dan ini adalah bermuatan atau formal charge-nya adalah 2+.
Nah, seperti itu. Nah, tapi karena ini kita bisa reduksi sedemikian mungkin supaya positif sama negatifnya itu nggak banyak-banyak banget. Kalau ini kan negatifnya ada dua, positifnya ada dua plus alias tetap terhitung satu. Kalau di sini plusnya satu, minusnya satu. Sehingga kita buat ini lebih stabil, sehingga jawaban yang lebih stabilnya itu yang atas. Nah, jadi apakah yang ini salah? Enggak juga. Ini adalah bentuk atau struktur asam nitrat yang kurang stabil seperti itu ya. Jadi nomor apa namanya? Nomor 10 jawabannya A ya. Cuman ingat, ini kurang stabil aja kalau kita bandingin sama yang versi yang jawabannya yang ini ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang ketiga ya.